Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para wargi Tribun Jabar, para Tribuners. Kita bertemu kembali dalam acara Government Talk yang hari ini pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2023 yang menjelang akhir tahun. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bu Yati Sumiati, ya, pelaksana tugas Camat Mandala Jati, ya, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung. Tentunya kita hari ini kita berbincang-bincang terkait masalah sampah yang kebetulan juga, bukan kebetulan ya, per hari kemarin Kota Bandung ini dicabut ya sampahnya. Tapi tentunya di masing-masing kecamatan kita juga masih menghadapi masalah sampah yang mana sebagai kebutuhan sampah itu sudah menjadi apa istilahnya masalah sehari-hari Kota Bandung harus dicari. Kecamatan Mandala Jati beberapa juga mempunyai bank sampah ya Bu ya, bank sampah dan juga beberapa pengelola sampah. Kita akan berbincang-bincang dengan Bu PLT Camat Mandala Jati ini tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Mandala Jati. Kalau boleh tahu nih di Kecamatan Mandala Jati ini ada berapa kelurahan? Baik, terima kasih Pak Ditya. Selamat siang. Bahwa di Kecamatan Mandala Jati itu ada 4 kelurahan dengan jumlah RW 53 RW dari 4 kelurahan. 53 RW berarti banyak juga ya? Iya, 53 RW Pak. 53 RW juga. Nah, ya, ini tentunya Mandala Jati ini termasuk salah satu kecamatan yang dalam tanda kutip padat penduduknya karena perumahan juga cukup banyak ya Bu ya? Betul Pak. Juga banyak. Nah, ya. Bagaimana ini masalah sampah di Kecamatan Mandala Jati ini? Oh ya, baik Pak. Bahwa kami di Kecamatan Mandala Jati tentu mengikuti aturan yang ada di Kota Bandung. Berdasarkan aturan yang ada bahwa kami sudah mulai begitu terjadi Sarimukti kebakaran, akhirnya kita mempunyai Satgas ya, Satgas penanganan sampah dari tingkat Kota Bandung, tingkat kecamatan dan tentunya juga kelurahan dan RW dan RT. Nah, kebetulan penanganan kami itu yang pertama kita sudah mulai awal itu memilah sampah karena sekarang kita berbicaranya dari hulu ke hilir. Kalau kemarin kan hanya di hilir saja. Kita pasti penanganannya hanya di TPS saja. Nah, pada saat ini kami itu sudah memulai penanganan sampah itu dari hulu ke hilir. Apa yang sudah hulu ke hilir? Berarti kami itu sudah mulai dari rumah ke rumah sudah bisa memilah sampah mana organik, non-organik, dan tentunya residu. Nah, kemarin sudah dicabut. Kalau sudah misalkan nanti akan dicabut pun, justru di tahun 2024 itu bahwa semua masyarakat di Kota Bandung, termasuk di dalamnya adalah warga masyarakat Mandala Jati, yang bisa masuk ke TPS itu hanya residunya saja. Jadi memulai masyarakat itu memilah dari rumah itu Pak yang dilakukan awal kami di Kecamatan Mandala Jati. Nah, itu pemilahan dari rumah itu dikoordinirkah di satu tempat atau masing-masing rumah tangga apa istilahnya ya? Melakukan pemilahan gitu. Iya. Masalah kita memilah sampah itu tentu dilakukan oleh warga masyarakat. Dan sebelumnya kami membuat tim edukasi berawal dari tingkat kecamatan, kelurahan, dan diundang para ketua RW dan RT, sehingga kami mengedukasi awalnya bagaimana masyarakat bisa memilah. Dan alhamdulillah kelihatan sekali bahwa kegiatan tersebut sangat signifikan. Sampah, saya tidak berbicara sampah Kota Bandung, tapi saya mewakilinya hanya untuk Kecamatan Mandala Jati saja. Jadi masyarakat walaupun belum 100% masyarakat kami untuk bisa memilah, tetapi sangat kelihatan sekali manakala sudah dipilah itu. Misalkan gini Pak, biasanya penarikan dari truk sampah itu 1 minggu itu 3 kali. Sekarang itu 1 minggu hanya 1 kali. Nah, yang kedua, biasanya yang ditarik oleh para pasukan bebersih atau petugas kebersihan yang ada di RW, biasanya itu menarik itu 1-2 kali, sekarang hanya 1 kali dalam 1 minggu. Berarti itu
sudah ada pengaruh terhadap masyarakat yang sudah memilah dari rumah. Apa yang telah dilakukan oleh kami dan masyarakat, selain memilah, kita pun mengadakan program yang lainnya, Pak. Misalkan adanya Loseda, yaitu Loseda itu gerakan lubang sampah dari dapur, Pak. Sisa dapur. Jadi sisa dapur itu, jadi masyarakat menggali lubang seperti kalau dulu kan musimnya itu biopori, Pak. Nah, jadi si sampah-sampah dari dapur itu, sisa dapur itu dimasukkan ke biopori itu, gitu, semacam biopori. Dan itu bisa sampai mungkin penuhnya sampai 3 bulan lah. Jadi itu merupakan salah satu target kami. Dan karena kami di sini ada 4 kelurahan, Pak, pemerintah itu tidak mau wajib triknya seperti ini, tidak, Pak. Tapi kami masyarakat di Kecamatan Mandala Jati itu sifatnya masyarakat seperti apa inginnya, mangga gitu. Ada yang pakai Loseda, ada yang juga memilah sampah dengan mungkin dipilah langsung nanti dibawa ke tempat sampah, ke TPS, tetapi kita tidak menerima sampah basah, Pak. Nah, yang dilakukan itu kami mana sampah basah, mana yang namanya residu, dan mana yang namanya organik. Nah, organiknya, yang non organiknya kami pun menyiapkan itu adalah tukang kinau ya, Pak ya. Kalau tukang itu sudah kerjasama dengan kami itu. Nah, kelebihannya, dan memang kalau di Kecamatan Mandala itu kelebihannya sudah lama kami itu mempunyai bank sampah. Bahkan di kami itu sudah bayar pajak dengan sampah. Itu yang dilaunchingkan oleh Bapak Wali Kota almarhum, itu sudah berjalan bayar pajak dengan sampah. Jadi begitu ada program yang ditugaskan oleh pemerintah Kota Bandung untuk masyarakat Mandala Jati, bukan hal yang baru gitu, Pak. Ini sudah biasa kami lakukan. Termasuk di dalamnya adalah ASN. Kita memilah sampah, dibawa ke kantor, dan kita selalu setiap 1 minggu itu kita mengilo sampah itu, dan hasilnya kami diuangkan dan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu berbentuk sembako. Ini sudah biasa di kami itu. Kalau ini tadi berarti gober ya, istilahnya gober. Ya, kalau mengambil seminggu sekali sampah dari warga itu sampah kering begitu ya, sampah atau sampah yang kalau pasukan bebersih itu mengambil sampahnya itu hanya residunya saja, Pak. Hanya residunya saja, bukan sampah yang tercampur. Karena kami, kalau sampah itu datang ke TPS masih tercampur, itu akan kami tolak, Pak. Di TPS tersebut ada yang ditugaskan setiap hari itu bergabung, gober, anggota Linmas, TNI dan Polri, Pak. Di situ ada Babinsa dan Babinmas. Nah, itu kita juga berkolaborasi dengan TNI dan Polri. Jadi sampah yang masuk ke TPS itu yang dibawa oleh petugas kebersihan RW atau kelurahan itu sudah hanya residunya saja. Apabila itu masih bercampur akan masuk ke TPS, akan kami tolak dan untuk dibawa kembali. Itu yang kita lakukan. Nah, kalau bank sampah sendiri apakah di setiap kelurahan ada atau bagaimana? Sudah ada, Pak. Sudah ada. Bank sampah setiap kelurahan itu sudah ada, dan memang titiknya ada yang di Posyandu, ada yang bergabung dengan Posyandu, ada yang kelurahan itu sendiri juga ada gitu. Jadi setiap bank sampah itu sudah kita lakukan. Mungkin dalam satu kelurahan itu tidak hanya satu bank sampah, mungkin saja lebih dari satu bank sampah. Tapi nanti induknya ada yang ditarik ke kelurahan, ada juga nanti yang ditarik ke kecamatan. Tetapi pada intinya tadi disampaikan bahwa pemerintah tidak memaksakan seperti apa, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sehingga berkurang sampah itu ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Jadi sudah bisa menyelesaikan dari hulu sehingga ke hilir itu, Pak. Jadi boleh apapun yang dilakukan oleh masyarakat. Satu, Pak, yang tidak boleh itu adalah dengan cara dibakar. Kecuali kalau dibakarnya itu
sudah berbentuk mesin dan sudah bersertifikat. Itu boleh, Pak. Tapi kalau dibakar hanya kan Pak bakar menimbulkan polusi, Pak. Itu tidak boleh. Itu yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, dibakar begitu saja itu tidak boleh. Karena itu mengakibatkan salah satunya adalah polusi udara. Nah, itu kalau tidak boleh dibakar, tapi bisanya kalau warga ada yang nekat bakar, atau misalnya gini, disediakan tempat khusus, misalnya ada perumahan menyediakan tempat bakar sampah, itu bagaimana, Bu? Apa? Nah, itu juga memang di Kecamatan Mandala Jati masih ditemukan masyarakat yang membakar sampah, dan kami telah berupaya, Pak, untuk menghimbau tidak lagi melakukan sampah yang dibakar. Dan itu sebetulnya kami itu ada tim, kalau misalkan dari kecamatan itu sudah turun tim menghimbau ke tingkat kelurahan, dan kelurahan harusnya menghimbau juga kepada tingkat RW dan RT-nya. Nah, memang ada kasus di Kecamatan Mandala Jati itu yang masih dibakar, dan kami sebetulnya sudah mengingatkan, Pak. Dan kalau masih dibakar juga sampah itu, tentu kami tim akan turun untuk tidak dibakar, lebih baik memilah sampah dan hanya residunya saja yang dibuang ke TPS. Nah, kalau TPS-nya sendiri di Kecamatan Mandala Jati itu ada 1 unit atau ada beberapa unit gitu per kelurahan gitu, dan daya tampung bagaimana? Baik, Pak, bahwa sebetulnya di kami itu dari dulu itu ada 3 TPS, Pak, yang induk itu. 1 di Cicabe, 2 di Cikadut, dan 3 di Pasir Impun. Nah, kebetulan yang 1 Cicabe itu sudah ditutup oleh pemerintah, yang tadinya mau TPST, tetapi karena memang kemarin ada kendala, kita tangguhkan. Nah, yang sekarang yang masih aktif itu adalah yang di Cikadut, Pak. Di Cikadut sama di Pasir Impun. Tetapi di Cikadut itu tentu saat ini masih kami bisa atasi. Karena kalau dilihat Bapak mungkin bisa mendengar bagaimana banyak sampah yang dibuang di pinggir jalan, bagaimana tiba-tiba banyak TPS-TPS yang tiba-tiba seperti jamur di waktu hujan. Nah, kebetulan di Mandala Jati tidak terjadi seperti itu. Pertama, bahwa Mandala Jati itu Cikadut itu sangat mumpuni untuk dijadikan TPS. Kalau di Pasir Impun itu memang ada beberapa kelurahan yang membuang, beberapa RW yang ke Pasir Impun, tetapi jadwalnya pasti, Pak. Jadi yang di Pasir Impun itu sifatnya hanya ya hanya untuk tidak disimpan itu, Pak, di full aja. Begitu nanti misalkan gini, bahwa hari Senin sampah truk sampah akan datang ke Pasir Impun, itu sudah punya jadwal. Jadi si petugas sampah itu langsung masuk, langsung mengantarkan ke TPS Pasir Impun, itu langsung diangkut, Pak, dan kendaraannya bukan kendaraan sampah yang terbuka. Mungkin Bapak bisa lihat ada truk yang pakai rambang. Ya. Kalau yang di Pasir Impun enggak, Pak. Itu si truknya itu sudah tertutup dan langsung dipres. Nah, dengan demikian bahwa di Mandala Jati TPS itu sangat memadai, dan kebetulan kemarin baru dibangun yang baru di Cikadut, Pak. Sehingga sampah itu tidak berceceran di luar. Itu salah satu di Kota Bandung kecamatan yang tidak menimbulkan sampah bermasalah. Gitu. Sampah pasti bermasalah, tetapi kalau di Mandala Jati itu, pertama, masyarakat yang sudah mulai peduli dengan adanya program pemerintah, yaitu program memilah sampah. Kedua, bahwa kami sudah berkolaborasi dengan pihak TNI, Polri, dan tentu pasukan-pasukan yang ada di kami. Dan yang ketiga, bahwa sampah itu di Kecamatan Mandala Jati, penarikan yang dilakukan oleh petugas PD kebersihan itu hanya residunya saja, walaupun kami sampai saat ini memaklumi atau mengakui belum 100% masyarakat kami bisa memilah sampah, terutama, Pak, yang ada di perumahan-perumahan yang sangat sulit, dan memang kontur Kecamatan Mandala Jati itu tinggi,
dan ada yang masih dibakar, itu masih kami mengakui, dan kami selalu berupaya untuk tidak melakukan dibakar, atau yang paling kami khawatir adalah membuang sampah ke sungai. Nah, itu yang sangat kami khawatir. Manakala saat ini mulai musim hujan, itu akan menjadi musibah yang baru bagi Kota Bandung, termasuk di dalamnya adalah Kecamatan Mandalajati. Itu Bu, kalau sekarang warga boleh nggak sih Bu, misalnya ada warga yang nyelonong gitu, ngebuang sampah, dia ngumpulin sampahnya sendiri, terus ngebuang sampah sendiri ke TPS gitu, itu boleh nggak, atau ada pengawasan, ada gitu? Tidak boleh Pak, karena tadi saya sudah berbicara bahwa TPS itu sudah ada yang menjaga 24 jam Pak. Sudah ada yang menjaga 24 jam. Jadi tadi saya sudah berbicara, kalau sampah itu masih bercampur, itu akan kami kembalikan. Nah, yang diterima di TPS itu hanya residunya saja. Karena yang tadi, yang bukan kalau misalkan itu organik dan non organiknya, itu memang kalau organiknya ya tadi sudah harus bisa dikelola oleh masyarakat dengan cara apa? Tadi dengan adanya loseda. Ada juga yang nanti Pak ke depan kami itu sudah dapat program lagi dari Pemkot Bandung, yaitu program magotisasi dan program Kang Empos. Jadi ada dua. Apa itu yang namanya program magotisasi? Program magotisasi adalah program yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat sendiri untuk mengelola magot, Pak. Jadi ya tadi yang organiknya itu diolah menjadi makanan magot, gitu, Pak. Jadi untuk magot, nanti magotnya juga bisa dijual. Magot itu jadi nantinya ada yang magot kering, ada juga magot yang bisa menjadi pakan ikan, gitu. Itu juga magot itu macam-macam. Ada juga untuk magot yang buat ayam. Itu sudah mulai kami lakukan. Memang saat ini rencana kami itu di bulan Januari itu kami sudah panen magot, Pak. Sudah panen magot. Nah, magotisasi ini saat ini kita ditempatkan satu kelurahan satu program magotisasi. Dengan ukuran, kebetulan memang kalau di Kecamatan Mandalajati lahannya itu masih memungkinkan, sehingga program itu adalah 10 kali 10 luas tanahnya Pak. Berarti 100 meter Pak. Berarti 100 meter. Bisa Bapak nanti kami undang kalau pada saat kegiatan itu sudah mulai kami memanen. Karena memang ini baru kita laksanakan di bulan November Desember kemarin Pak. Kita harus membuat hanggar dulu, pengadaan ember, tempat-tempat untuk magotnya gitu. Kita juga pengadaannya cukup lumayan karena memang kita udah 151 kelurahan satu Kota Bandung, berarti si barang itu sudah mulai sulit gitu untuk kami cari. Nah, tapi alhamdulillah untuk di Kecamatan Mandalajati sudah mulai bisa kita lakukan. Saat ini di kelurahan-kelurahan yang 4 kelurahan itu sedang membuat hanggar untuk magotisasi dan infrastruktur yang lainnya. Selain magotisasi, kami pun ada lagi adalah Kang Empos. Nah, Kang Empos itu tentu tadi kita harus menyelesaikan dari hulu ke hilir. Nah, Kang Empos itu adalah program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung melalui kecamatan dan kelurahan dan PRT PRW-nya. Nanti masyarakat itu bisa mengelola sampah sendiri dengan cara Kang Empos tadi, Pak. Itu dikasih ember dan mereka juga itu menjadi salah satu kompos juga nanti Pak, itu yang akan kami lakukan. Dan nanti rencana kami itu di bulan Januari itu sudah mulai berjalan dua-duanya, dan rencananya itu satu kelurahan itu mencapai 1.000 kakak untuk Kang Empos. Untuk pengawasan kebersihan sendiri Bu, apakah punya patroli di Mandalajati ini untuk setiap kelurahan? Ya, betul. Bahwa kami itu untuk pengawasan kebersihan, karena tidak mungkin kecamatan itu mengawasi semua yang ada di wilayah masing-masing. Jadi kelurahan itu telah membentuk, sebetulnya sudah membentuk sebagai Satgas penanganan sampah. Nah, kalau di dekat kecamatan ada Satgasnya, tentu di kelurahan ada, di RW juga ada. Jadi untuk memantau kebersihan yang ada di Kecamatan Mandalajati itu, para lurah itu telah membuat pemantauan. Tadi seperti di TPS kami itu 24 jam Pak, dan itu akan ada 2 kali ganti untuk jaga TPS tersebut. Jadi
jam 6 misalkan sampai jam 14, dari jam 16 ya. Jam 16, dari jam 16 tadi sampai pagi lagi, Pak. Itu ada dua yang selalu dua tim bergantian setiap hari. Dan alhamdulillah sampai saat ini tim tersebut memang kami support, Pak. Ada honornya sehingga mereka juga bisa meninggalkan rumahnya, keluarganya tentunya dengan ada walaupun tidak besar, tapi cukup lumayan bisa mereka untuk kopi dan minum tuh dari kami juga gitu. Jadi alhamdulillah mereka juga semangat, Pak. Itu yang kita lakukan. Baik Bu, ini terakhir Bu, mungkin Ibu ada pesan-pesan untuk warga Mandala Jati dan atau khususnya juga kepada ya warga Bandung umumnya tentang kebersihan nih khususnya sampah ini Bu. Silakan Bu. Ya, baik. Tentu himbauan kami sebagai pemerintah kecamatan sangat berpesan kepada masyarakat dan berharap bahwa Kota Bandung itu sampai kapanpun yang namanya sampah itu akan menjadi masalah. Pertama bahwa sampai saat ini Kota Bandung belum mendapatkan TPE atau TPA yang seperti di Sarimukti seperti dulu. Karena Sarimukti sampai saat ini tidak seperti Sarimukti yang awal. Nah tentu dengan seperti ini sudah mulai bahwa masyarakat Mandala Jati untuk bisa memilah sampah yang ada dari rumah, dan tentunya juga kami berharap juga bahwa program ini tentu untuk masyarakat Kota Bandung. Program ini adalah program yang penanganan sampah itu sampai kapanpun yang namanya sampah akan menjadi masalah. Kenapa? Karena memang Kota Bandung adalah kota jasa, kota yang sangat besar. Tentunya salah satunya adalah Kecamatan Mandala Jati. Banyak sekali orang yang datang ke kota untuk bekerja atau menambah lagi masyarakatnya. Tentu dengan hal tersebut kami menghimbau bahwa masyarakat harus peduli dengan pengolahan sampah yang ada di kita. Kita harus saling mendukung program ini, dan sampai kapanpun tentu kalau sudah diurus oleh rumah tangga masing-masing, saya yakin Pak, ini akan berubah Kota Bandung. Dan walaupun kami belum 100% bisa dilakukan oleh masyarakat, pengaruh terhadap penanganan sampah yang ada di Mandala Jati sudah kelihatan. Dari mulai penangkutan sampahnya, dari RW ke TPS, dari TPS ke yang diangkut ke TPA, itu sudah berpengaruh sangat signifikan. Memang ada kekhawatiran satu kami. Pertama, takutnya masih ada yang dibakar. Yang kedua juga, takutnya ada yang membuang ke sungai. Kami menghimbau kepada masyarakat, tentunya pertama jangan dibakar, karena itu sudah melanggar Perda sebetulnya Pak. Ya. Yang kedua juga jangan membuang sampah ke sungai. Ayo kita bareng-bareng menjadikan Kota Bandung itu yang resik, yang bersih. Tentunya kalau etalase kelurahan, kecamatan itu sudah bersih, otomatis bahwa Kota Bandung adalah kota yang bisa dikunjungi oleh siapapun, menjadi nyaman dan enak karena bersih. Itu saja. Oke. Terima kasih banyak Bu ini atas penjelasannya dan keterangannya ini jelas dan yang memberikan wawasan baru ini, khususnya juga mungkin bagi kecamatan-kecamatan lain di Bandung ini. Baik, para wargi Tribun Jabar, para Tribuners, demikian penjelasan dari PLT Camat Mandala Jati, Bu Yati, yang semua kita tahu bahwa kita harus menjaga kebersihan mulai dari rumah masing-masing hingga ke tingkat kelurahan hingga ke kecamatan, agar Kota Bandung ini menjadi kota yang bersih, bisa dikunjungi oleh siapapun itu, dan tentunya menjadi kota yang sehat, dan sampah itu bisa jadi dimanfaatkan kembali oleh kita agar menjadi tidak, istilahnya apa, bukan sekedar tidak mengotori ya, tapi juga bisa mempunyai nilai ekonomi, bisa punya manfaatnya dengan baik. Baik, terima kasih atur nuhun para wargi Tribun Jabar, para Tribuners. Terima kasih banyak Bu Yati. Kami mangga nuhun Pak Adit. Perbincangannya hari ini, semoga sehat selalu. Atur nuhun. Sampai kita bertemu kembali dalam acara Government Talk di lain waktu dan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.